Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulistiasari dengan NIM 2023 01010487. Kelas E PGMIE. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengembangan sikap inklusif dan toleransi pada pembelajaran IPA IPS sekolah dasar. Nah, yang pertama itu pendahuluan. Pendidikan ilmu pengetahuan sosial IPS di jenjang sekolah dasar tidak hanya bertujuan untuk mengenalkan pengetahuan faktual tentang masyarakat, geografi, sejarah, dan ekonomi, tetapi juga sebagai sarana strategis dalam membentuk sikap sosial peserta didik, terutama dalam mengembangkan sikap inklusif dan toleransi. Sikap inklusif merujuk pada kemampuan untuk menerima keberagaman dan menghargai perbedaan yang ada di lingkungan sosial, baik dari aspek suku, agama, ras, maupun budaya. Dan kemudian itu pentingnya nilai inklusif dan toleransi tidak terlepas dari kondisi masyarakat Indonesia yang multikultural dan majemuk. IPS sekolah dasar menjadi wadah yang ideal untuk menanamkan nilai-nilai ini karena materi yang diajarkan erat katanya dengan realitas sosial dan budaya. Melalui pembelajaran IPS sekolah dasar, siswa dapat memahami realitas sosial, budaya, dan pentingnya hidup berdampingan dalam perbedaan dan menghargai kebudayaan lain sebagai bagian dari kekayaan bangsa. Dan yang kedua itu landasan filosofis dan yuridis. Nilai-nilai Pancasila menjadi fondasi utama dalam membangun karakter peserta didik yang inklusif dan toleran sebagai dasar negara. Pancasila mengandung nilai-nilai kemanusiaan, keadilan sosial, dan persatuan yang sejalan dengan semangat inklusivitas. Sila kedua tentang kemanusiaan yang adil dan beradab, serta sila ketiga tentang persatuan Indonesia menjadi rujukan normatif untuk menanamkan sikap menerima perbedaan dan hidup rukun dalam kebinekaan Tunggal Ika. Dalam konteks pembelajaran IPS sekolah dasar, nilai-nilai Pancasila dapat dijadikan landasan untuk mengembangkan pemahaman siswa tentang pentingnya menghargai keragaman dan membangun kerukunan dalam kehidupan sosial. Selain landasan filosofis, pengembangan sikap inklusif dan toleransi juga dapat dikerangka yuridis dalam sistem pendidikan nasional. Undang-Undang tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menegaskan bahwa pendidikan nasional bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, dan demokratis. Dan ketiga, konsep dasar sikap inklusif dan toleransi. Sikap inklusif dalam konteks pendidikan dasar dapat dipahami sebagai sikap terbuka, menghargai perbedaan, dan mengakomodasi keberagaman individu tanpa diskriminasi. Inklusivitas menekankan pada penerimaan terhadap seluruh individu tanpa memandang latar belakang suku, agama, budaya, jenis kelamin, atau tanpa memandang latar belakang. Dalam lingkungan sekolah dasar, sikap inklusif tercermin dalam perilaku siswa yang menghargai teman dengan kondisi fisik atau latar budaya berbeda, mau bekerjasama dalam kelompok yang heterogen, serta tidak melakukan pengecualian terhadap siswa lain. Sementara itu, sikap toleransi merupakan sikap menerima keberagaman tanpa prasangka dan tanpa memaksakan keseragaman. Toleransi mencerminkan pemahaman bahwa setiap individu memiliki hak untuk memiliki keyakinan, pandangan, dan budaya yang berbeda. Dalam konteks pendidikan dasar, toleransi menjadi bekal penting bagi siswa dalam membangun interaksi sosial yang sehat dan damai. Baik, yang keempat, strategi pembelajaran untuk mengembangkan sikap inklusif dan toleransi. Pengembangan sikap inklusif dan toleransi dalam pembelajaran IPS sekolah dasar tidak hanya ditentukan oleh materi yang diajarkan, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh strategi pembelajaran yang digunakan. Strategi pembelajaran yang partisipatif, kolaboratif, dan kontekstual menjadi sarana efektif untuk menanamkan nilai-nilai sosial dalam diri peserta didik. Salah satu pendekatan yang relevan adalah pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning.
Strategi ini mendorong siswa untuk memecahkan persoalan sosial yang berkaitan dengan keberagaman dan kehidupan masyarakat multikultural. Dalam prosesnya, siswa belajar untuk memahami berbagai perspektif, mengembangkan empati, dan menawarkan solusi yang adil serta menghargai perbedaan. Selain itu, pembelajaran kooperatif juga terbukti sangat efektif dalam menumbuhkan sikap sosial yang positif di antara siswa. Dengan bekerja dalam kelompok kecil yang heterogen, siswa belajar berbagi tugas, mendengarkan pendapat orang lain, dan menyelesaikan perbedaan secara konstruktif. Strategi ini membiasakan siswa untuk melihat perbedaan sebagai kekuatan dan kesempatan untuk belajar satu sama lain. Selanjutnya, nomor 5, pengintegrasian nilai-nilai inklusif dan toleransi dalam materi IPS sekolah dasar. Integrasi nilai-nilai inklusif dan toleransi dalam materi IPS sekolah dasar menjadi bagian penting dalam menciptakan proses pembelajaran yang bermakna, sekaligus membentuk karakter siswa. Materi tentang keragaman budaya suku, agama, dan bahasa merupakan salah satu konten utama dalam IPS yang sangat potensial untuk menanamkan nilai-nilai tersebut. Dalam konteks ini, guru dapat memperkenalkan beragam budaya daerah, keunikan bahasa lokal, serta adat istiadat dari berbagai suku di Indonesia untuk menunjukkan kekayaan dan keberagaman bangsa. Mengintegrasikan nilai-nilai tersebut membutuhkan peran aktif guru dalam merancang kegiatan pembelajaran yang kontekstual, menyentuh aspek emosional siswa, serta mendorong keterlibatan aktif mereka dalam proses belajar. Dengan demikian, materi IPS tidak hanya menyampaikan fakta-fakta sosial, tetapi juga menjadi media yang efektif untuk membentuk karakter toleran dan inklusif siswa sejak dini. Dan yang keenam itu media dan sumber belajar pendukung. Media dan sumber belajar merupakan komponen penting dalam pembelajaran IPS yang bertujuan mengembangkan sikap inklusif dan toleransi. Salah satu media yang efektif adalah media audiovisual dan cerita rakyat. Media audiovisual seperti film dokumenter, video edukatif, atau animasi bertema keberagaman budaya dapat memberikan pengalaman belajar yang lebih imajinatif dan emosional bagi siswa. Dengan melihat visualisasi kehidupan masyarakat yang beragam, siswa dapat mengembangkan empati dan pemahaman yang lebih dan terhadap nilai-nilai sosial. Kalau begini, Secara kontekstual dan kaya akan ilustrasi, keberagaman sosial, modul tematik yang mengangkat isu-isu kebinekaan seperti tema indahnya kebersamaan atau bangga terhadap budaya bangsa dapat dijadikan acuan dalam merancang pembelajaran yang menekankan nilai-nilai inklusif dan toleran. Penggunaan modul ini memudahkan guru dalam menyusun aktivitas pembelajaran yang terstruktur dan berorientasi pada karakter siswa. Nomor 7, evaluasi sikap inklusif dan toleransi. Evaluasi dalam pembelajaran IPS yang menekankan pengembangan sikap inklusif dan toleransi dan dapat memerlukan pendekatan yang autentik dan menyeluruh. Teknik pendekatan autentik menjadi sangat penting karena memberikan gambaran nyata tentang bagaimana siswa menginternalisasi dan menampilkan sikap sosial dalam konteks keseharian. Observasi langsung di kelas merupakan salah satu metode utama di mana guru mencatat perilaku siswa saat berinteraksi dengan teman yang berbeda latar belakangnya. Guru dapat menggunakan format observasi yang disertai dengan indikator sikap seperti keterbukaan dalam berdiskusi, penghormatan terhadap perbedaan, dan kerjasama dalam kelompok heterogen. Dan yang terakhir itu 8, studi kasus dan praktik baik. Studi kasus dan praktik baik dalam mempelajari IPS di sekolah dasar dapat menjadi inspiratif konkret bagi guru dalam menumbuhkan sikap inklusif dan toleransi pada siswa. Salah satu contoh praktik pembelajaran yang berhasil adalah program kelas budaya yang ditetapkan di sebuah sekolah dasar negeri Yogyakarta. Dalam program ini, siswa dari berbagai latar belakang budaya diperkenalkan dengan berbagai tradisi lokal melalui kegiatan pembelajaran lintas tema seperti memasak makanan daerah, mengenakan pakaian adat, dan menceritakan dongeng tradisional. Hasil dari kegiatan ini menunjukkan peningkatan sikap toleran siswa terhadap keberagaman budaya dan meningkatnya rasa saling menghargai dalam interaksi bersosial siswa. Baik, cukup itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.